Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga berkat dari kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudari, tema besar yang diberikan oleh BPMK untuk kita renungkan selama 1 semester ini ialah pelayanan Kristen di masa pandemi. Dan natsnya terambil di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkota pengetahuan. Dari nats ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu subtema penting, yaitu bijaksana bermahkota pengetahuan. Bijaksana bermahkota pengetahuan. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa di dalam Amsal pasal 14 ayat 18 ini ada dua kriteria manusia yang berbeda. Yang pertama ialah orang yang bodoh. Seperti apa orang yang bodoh? Di dalam tafsiran yang saya baca, orang yang bodoh ialah orang yang tak berpengalaman, atau orang yang tak berpengalaman adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Namun kita harus tahu, apa definisi dari kata bodoh itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bodoh menekankan tentang kesulitan orang dalam berpengetahuan dan praktiknya yang dapat dikaitkan dengan orang yang tidak mudah tahu atau orang yang tidak dapat mengerjakan sesuatu dan tidak memiliki pengetahuan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang bodoh ialah orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau berusaha, orang yang suka menunda dan bahkan suka menyia-nyiakan waktu yang ada. Sehingga dikatakan bahwa orang yang bodoh tidak akan mendapatkan pengetahuan. Dan kriteria yang kedua ialah orang yang bijak. Seperti apa orang yang bijak itu? Orang yang bijak ialah orang yang akan memahkotai dirinya sendiri dengan pengetahuan. Dan orang yang bijak juga akan memandang bahwa setiap kesempatan atau setiap waktu itu adalah berharga, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan itu hanya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan alam. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita, sebagai pelayan Kristen, kriteria manakah yang harus kita miliki? Apakah kita ingin menjadi orang yang bodoh? Atau apakah kita ingin menjadi orang yang bijak? Tentu jika kita disuruh untuk memilih, maka kita sebagai pelayan Tuhan, maka kita sebagai pelayan Kristen, kita akan memilih untuk menjadi orang yang bijak. Mengapa? Karena orang yang bijak akan memahkotai hidupnya dengan pengetahuan. Nah, saudara-saudari, dalam bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai pelayan Kristen yang bijaksana dalam memahkotai hidup kita dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, di dalam Amsal pasal 14 ayat 18 ini ada dua hal atau dua cara yang akan kita pelajari bersama. Cara pertama ialah dengan kita memiliki pengalaman. Itu terdapat di ayat yang ke-18a. Kita perlu ketahui bersama bahwa ketika kita memiliki pengalaman, maka disitulah kita akan mendapatkan pengetahuan. Karena ingat bahwa pengetahuan hanya didapatkan dari pengalaman. Dan orang yang memiliki pengalaman yang banyak, maka ia juga akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Demikian juga orang yang memiliki sedikit pengalaman, maka dia juga akan mendapatkan sedikit pengetahuan.
Contoh hal kecilnya, jika kita dipercayakan untuk mengambil atau melakukan suatu pelayanan atau dipercayakan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus melakukannya. Karena dengan pengalaman itulah maka kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang berharga bahwa segala sesuatu yang telah dipercayakan harus dikerjakan dengan segenap hati. Kita juga bisa mengambil contoh langsung dari kita sebagai mahasiswa di tempat ini. Misalnya seperti kakak tingkat yang baru pulang KKL atau teman-teman yang pulang magang, tentu mereka akan mendapatkan banyak sekali pengalaman pada saat mereka berada di lapangan pelayanan. Oleh sebab itulah, kita bisa mengambil contoh langsung dari kita sebagai mahasiswa di tempat ini, seperti yang baru pulang KKL atau magang. Kita percaya bahwa saat kita berada dalam praktek kerja lapangan, ada begitu banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan di sana. Entah itu pengalaman suka maupun pengalaman yang duka. Saya sempat bertanya juga kepada kakak tingkat yang baru pulang KKL. Saya bertanya, "Kak, selama kakak melakukan KKL selama 6 bulan ini, pelayanan atau pengalaman apa yang kakak dapatkan?" Dia berkata seperti ini, "Selama 6 bulan ini, semua pelayanan yang ada di gereja itu kakak yang lakukan. Mulai dari kakak harus MC, kakak harus berkhotbah, bahkan harus doa." Ada juga yang berkata seperti ini, "Di tempat KKL itu kakak diajarkan untuk makan babi hutan, kakak diajarkan untuk makan makanan yang belum pernah kakak makan." Nah, itu semua adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Ketika kita sudah dipercayakan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus lakukan itu dengan baik. Karena itulah yang menjadi pengetahuan kita, itulah yang menjadi bekal kita ketika kita berada di pelayanan nanti, maka kita tidak akan ragu lagi untuk hal-hal seperti itu. Ketika kita dipercayakan untuk berkhotbah, untuk MC, untuk doa, maka kita sudah bisa. Karena apa yang kita dapatkan dalam praktek kerja lapangan itu dapat kita kerjakan nanti saat kita melakukan pelayanan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah cara yang pertama. Dan cara yang kedua, bagaimana kita sebagai pelayan Kristen yang bijaksana memahkotai hidup kita dengan pengetahuan ialah dengan mempunyai hidup yang bijaksana. Itu di ayat 18b. Inilah cara hidup kita sebagai pelayan Tuhan yang bijaksana, yaitu di mana kita harus mempunyai hidup yang bijaksana. Jangan kita katakan, "Saya bijak," tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan nyata. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan bahwa orang yang bijaksana ialah orang yang mempunyai kearifan hidup. Kita harus tahu apa itu kearifan hidup. Perlu kita ketahui bersama bahwa kata arif mempunyai arti paham, terlatih, dan bijaksana. Dan seseorang yang arif ialah seseorang yang belajar bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dia akan selalu menggunakan hidupnya untuk memenuhi tujuan Allah atas hidupnya, yaitu untuk mempermuliakan Allah. Dan orang yang arif juga tidak akan menghabiskan waktu hidupnya kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang arif paham bahwa hidupnya ialah hanya untuk Tuhan. Dan mereka paham sekali untuk apa mereka hidup. Karena orang arif tahu bahwa dia hidup untuk mempermuliakan Allah. Nah, saudara-saudari, dalam bagian ini kita dapat belajar bahwa menjadi pelayan Kristen yang bijaksana, maka kita harus mempunyai kearifan hidup. Yang artinya kita harus tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita selama berada di dalam dunia ini. Contohnya lagi seperti kita saja, sebagai mahasiswa di tempat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibentuk, dibina, dilatih di STT Simpson, dan tentu itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik bagi hidup kita.
Nah, dari kesempatan yang sudah Tuhan berikan inilah, marilah kita bersikap bijaksana dengan menyadari akan panggilan yang Tuhan berikan. Jikalau kamu bijaksana, maka kamu akan memiliki kearifan hidup, yang artinya kamu akan menggunakan hidupmu untuk memenuhi tujuan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita kaitkan dalam pelayanan Kristen di masa pandemi ini, maka akan sangat baik bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana dengan terus memberitakan akan kasih Tuhan itu. Karena orang yang bijaksana ialah orang yang memiliki hikmat. Kita dikasih hikmat oleh Tuhan, yang artinya kita akan selalu memiliki ide yang baru atau cara yang baru dalam bersaksi untuk Tuhan. Seperti kita saat ini, kita melakukan ibadahnya secara online, mendengar firman Tuhan secara online. Nah, ini adalah salah satu bukti bijaksana kita yang telah kita lakukan. Dengan kita mempunyai hidup yang bijaksana, maka kita akan memahkotai hidup kita dengan pengetahuan yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa orang yang bijaksana ialah orang yang selalu memanfaatkan setiap waktu yang ada. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 16, di situ berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara-saudari, dalam bagian ini, kata waktu dalam bahasa Yunani memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama ialah kronos, yang artinya detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Dan kata waktu yang kedua dalam bahasa Yunani ialah kairos, yang memiliki arti kesempatan. Jikalau kita menyimpulkan dari dua kata Yunani ini, maka dapat diartikan bahwa di dalam kronos ada waktu yang sedang berjalan, dan di setiap waktu yang sedang berjalan itu ada kairos, yaitu kesempatan. Jadi, kita sebagai pelayan Kristen yang bijaksana, jika kita ingin memahkotai diri kita dengan pengetahuan yang baik, maka kita harus mengenali akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita harus pintar dalam memanfaatkan setiap waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu dengan memenuhi tujuan Allah atas hidup kita, dengan kita mempermuliakan Allah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat seperti Salomo di awal kitab Amsal pasal 1 ayat 5, di mana di situ dikatakan juga bahwa baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di sini kita bisa melihat bahwa agar bisa menjadi bijak, hendaklah kita mau mendengar dan senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai mahasiswa yang baik, sebagai hamba Tuhan yang baik, marilah kita mau bertumbuh dalam pengetahuan yang baik tentang Tuhan, maka kita harus senantiasa menggunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Maka dari itulah kita akan memperoleh pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Jikalau kita kaitkan dengan pelayanan Kristen di masa pandemi ini, akan sangat bagus bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan dalam menggunakan kesempatan yang ada. Karena kita tahu bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk Injil itu tidak diberitakan. Yang artinya selalu ada kesempatan bagi kita untuk memberitakan akan kasih Tuhan. Jadi ingat bahwa pandemi ini juga tidak akan menjadi penghalang bagi kita dalam menyampaikan akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulannya bagi kita, marilah kita sebagai pelayan Kristen, kita harus mempunyai hati yang bijaksana, yang artinya orang yang bijaksana akan memahkotai dirinya dengan pengetahuan. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan dia memiliki pengalaman. Karena dengan pengalaman itulah maka dia akan memperoleh pengetahuan yang baik, dan dengan pengetahuan itulah maka dia akan menjadi orang yang mau terus bertumbuh di dalam pengenalan yang baik tentang Tuhan. Dan yang kedua ialah dengan mempunyai hidup yang bijaksana.
Karena ketika kita sudah mempunyai hidup yang bijaksana, disitulah kita akan memahkotai diri kita dengan pengetahuan. Dan yang ketiga ialah dengan selalu memanfaatkan waktu yang ada. Ketika kita sudah mau memanfaatkan waktu yang ada, maka kita akan selalu bertumbuh dalam pengetahuan yang baik tentang Tuhan, maka kita akan selalu memahkotai hidup kita dengan pengetahuan. Lakukanlah apa yang sudah menjadi bagianmu dengan baik, jangan kecewakan Tuhan, dan percayalah bahwa hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulannya bagi kita, marilah kita sebagai pelayan Tuhan, jadilah orang yang bijaksana, karena orang yang bijaksana akan memahkotai dirinya dengan pengetahuan. Bagaimana caranya? Yang pertama ialah dengan ia memiliki pengalaman. Ketika ia sudah memiliki pengalaman, maka disitulah ia akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Dan yang kedua ialah dengan mempunyai hidup yang bijaksana, karena orang yang mempunyai hidup yang bijaksana, dia akan tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga ialah dengan selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk terus memberitakan Injil Tuhan sampai ke seluruh bumi. Kamu dan saya berharga di mata Tuhan, oleh sebab itu jangan kecewakan Tuhan dalam hidupmu. Lakukan apa yang sudah menjadi bagianmu dengan baik dan percayalah bahwa hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang baik tentang Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang selalu bijak, yang selalu mau memahkotai hidup kami dengan pengetahuan yang baik. Ajarlah kami Tuhan agar kami boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang baik tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.